Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari pembacaan hadis-hadis dari kitab Sahih Al-Bukhari, dan kita masih dalam Kitabul Wudu, dan kita melanjutkan pembahasan kita yang tertunda pada pekan yang lalu, bab 34, bab man la yaral wudu'a illa minal makhrajaini minal qubur wad dubur. Bab tentang pendapat orang-orang yang beranggapan bahwasanya tidak wajib wudu kecuali atau tidak batal wudu kecuali disebabkan yang keluar dari kubul dan dubur. Adapun selain itu maka tidak membatalkan wudu. Liqaulihi ta'ala, karena Allah berfirman, au jaa'a ahadum minkum minal ghaid. Tatkala Allah menyebutkan tentang wajibnya berwudu, Allah mengatakan au jaa'a ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang kalian baru datang dari al-ghaid. Al-ghaid adalah tempat yang rendah yang dahulu dijadikan tempat buang air besar oleh orang-orang Arab terdahulu. Artinya tatkala kalian buang air besar maka wajib untuk berwudu. Demikian juga karena kencing atau buang air besar. Adapun selain itu, selain yang keluar dari al-qubul wad dubur, ya, dari depan maupun belakang, selain yang keluar dari itu maka tidak membatalkan wudu. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan asar-asar atau perkataan para salaf dengan ta'liqan, ya, dan dijelaskan oleh Ibnu Hajar, hadis-hadisnya atau sanadnya disambung dalam tempat-tempat yang lain. Di antaranya waqala Atha fi man yakhruju min duburihi dudu aw min dzakarihi nahul qamlah yu'idul wudu, ya. Kata Atha tentang orang yang keluar dari duburnya ulat, ya, cacing, atau keluar dari zakarnya, dari kemaluannya, semacam itu, semacam cacing, atau keluar dari kemaluannya semacam kutu, al-qamlah, yu'idul wudu, maka menurut beliau harus mengulangi wudu. Artinya wudunya batal gara-gara ada cacing yang keluar dari duburnya atau ada yang keluar dari zakarnya sesuatu. Wa qala Jabir bin Abdullah berkata, idza dhahika fi sholati a'adda salat wa lam yu'idil wudu. Kalau ada orang tertawa dalam salatnya, maka hendaknya dia mengulangi salatnya, tetapi dia tidak mengulangi wudu. Artinya wudunya tidak batal, yang batal hanya apa? Salatnya. Kemudian beliau berkata lagi, wa qala Hasan al-Basri berkata, in akhadha min sya'rihi wa adfarihi aw khala'a khuffaihi fala wudu'a alaihi. Kalau dia tatkala sudah berwudu kemudian dia potong rambutnya atau dia potong kukunya, maka tidak wajib wudu. Demikian juga kalau dia menggunakan al-khuffain. Al-khuffain sebagaimana kita sebutkan, seorang tatkala ingin pakai khuf, dia berwudu terlebih dahulu, kemudian dia pakai khuf. Setelah itu kalau dia batal, dia tinggal mengusap khuf tersebut. Nah, kalau ternyata dia sudah berwudu, kemudian dia pakai khuf, ya, kemudian dia lepaskan khufnya, setelah itu apakah wudunya batal atau tidak? Ya, karena dia mengusap di mana? Mengusap di khuf, ya. Kalau dia batal, dia khusap di khuf. Setelah itu dia batal lagi. Dia lepas khuf, setelah dia mengusap kedua khufnya, kemudian dia lepas khufnya, apakah batal wudunya atau tidak? Saya ulangi, seorang berwudu, kemudian dia pakai khuf. Setelah dia pakai khuf, kalau dia lepas khuf sekarang enggak ada masalah karena dia masih wudu asalnya. Dia tadi cuci kedua kakinya. Setelah dia mencuci kedua kakinya, setelah berwudu sempurna, baru dia pakai khuf. Setelah dia pakai khuffain atau pakai kedua kaos kaki yang melewati mata kaki yang tebal, kemudian dia batal. Setelah dia batal dia berwudu lagi, tetapi dia tidak mencuci kedua kakinya, dia cukup mengusap di atas kedua khufnya. Wudunya sah berdasarkan hadis yang mutawatir. Kemudian 1 jam kemudian dia lepas sepatunya, lepas khufnya. Wudunya batal atau tidak? Karena yang dia usap di mana? Sepatunya. Tempat dia usap dilepasin loh. Apakah wudunya batal atau tidak? Menurut Al-Hasan Al-Basri, tidak wajib wudu, wudunya tidak batal. Ini ada khilaf nanti akan kita sebutkan.
Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Abu Hurairah, la wudu'a illa liman hadath. Tidak ada wudu kecuali bagi orang yang berhadas. Maksudnya yaitu kentut ya, nanti akan dijelaskan, buang angin akan dijelaskan dalam syarah insyaallah. Wa yudhkar an Jabir, dan disebutkan dari Jabir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati dhatir riqa farumiya rajulun bisahmin fanazafahu damu faraka'a wa sajada wa madha fi salatihi. Disebutkan dari Jabir, ini hadis yang sahih, tatkala Nabi dalam perang Ghazwat Dhatir Riqa, ada seorang sahabat yang dipanah, ya, terkena anak panah, dia sedang salat, maka keluarlah darahnya, namun dia tetap saja ruku dan sujud dan dia melanjutkan salatnya. Maksudnya Imam Bukhari maksudnya apa? Bahwasanya keluar darah tidak membatalkan wudu. Buktinya dia kena panah, darah masih keluar, dia tetap aja salat. Seandainya keluar darah itu membatalkan wudu, maka dia akan batalkan salatnya. Dan itu kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tentu akan sampai kepada beliau kabar ini dan Nabi tidak menegurnya. Wa qala al-Hasan, ma zalal muslimuna yusalluna fi jirahatihim. Dan Hasan al-Basri berkata, kaum muslimin mereka biasa berperang dalam kondisi terluka-luka, dalam kondisi berdarah-darah, mereka berperang kemudian mereka salat dalam masih pakai pakaian perang, dan tentunya pakaian mereka penuh dengan darah dan itu tidak membatalkan wudu mereka. Wa qala Tawus wa Muhammad bin Ali wa Atha wa ahlul Hijaz laisa fid dami wudu'un. Menurut Tawus dan Muhammad bin Ali dan Atha dan ahlul Hijaz bahwasanya darah itu tidak membatalkan wudu. Wa asara Ibnu Umar basratan fa kharaja minha ad-damu wa lam yatawadda. Ya, bahwasanya Ibnu Umar pernah keluar darah dan dia pun tidak berwudu. Wa basaqa Ibnu Abi Aufa daman famadha fi salatihi. Demikian juga ada seorang sahabat Ibnu Abi Aufa, dia pernah buang ludah ternyata keluar darah dan dia tidak membatalkan wudunya, dia tetap melanjutkan salatnya. Wa qala Ibnu Umar wal Hasan fi man yahtajimu, menurut Ibnu Umar dan Hasan tetap tentang orang yang berhijamah, laisa alaihi illa ghuslu mahajimihi. Dia tidak wajib wudu, dia hanya cukup mencuci ya bekas tempat hijamahnya. Adapun wudunya tidak batal. Ini semua dibawakan oleh Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwasanya darah tidak ada hubungannya dengan batalnya wudu. Orang kalau keluar darah di tubuhnya tidak batal wudu karena terlalu banyak asar dari salaf dan sahabat, mereka tetap melanjutkan salat mereka meskipun keluar darah. Baik, kita akan membahas tentang pembatal-pembatal wudu secara global. Nawaqidul wudu atau pembatal-pembatal wudu. Tentu ada yang diperselisihkan dan ada yang disepakati tentang pembatal-pembatal wudu tersebut. Secara umum kita bisa bagi menjadi dua, ya. Yang keluar dari dua jalan. Maksudnya apa? Kubul dan apa? Kubul dan dubur. Ini yang keluar selain dari dua jalan. Adapun yang keluar dari dua jalan, maka ada dua hal, ya. Yang pertama, sesuatu yang biasanya keluar, yang biasa, seperti mani, mazi, apalagi baul, kencing, ghaid, kotoran, darah haid, kemudian apa? Dan nifas, ya. Kemudian kentut, buang angin, ya. Atau angin yang terbuang. Kalau buang angin kan fiilnya, perbuatannya. Anginnya disebut apa? Angin yang terbuang, ya. Ini ijma ulama membatalkan wudu. Tidak ada khilaf.
Baik. Sesuatu yang keluar dari dua jalan, kubul atau dubur, namun tidak wajar. Sesuatu yang tidak wajar. Sesuatu yang tidak wajar. Contoh, ya. Seperti ya tadi apa, cacing ya, cacing, dia apa, kutu ya, serangga, semacam itulah. Ini ada khilaf. Ini apa? Khilaf. Dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan membatalkan wudu, dan ini pendapat jumhur ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan. Ini pendapat Malikiyah. Kemudian juga misalnya angin yang terbuang atau angin yang keluar. Angin keluar dari farji wanita atau zakar lelaki. Maka ini juga ada khilaf, ya. Ada khilaf. Ada yang mengatakan membatalkan wudu, ada yang mengatakan tidak membatalkan. Ada yang merinci, saya lebih condong bahwasanya itu bukan membatal wudu. Ya, bahwasanya kalau yang keluar, kalau cacing, kutu keluar dari dubur, ya, kalau dia keluar bersih mungkin tidak batal wudu. Tapi dia keluar dengan belepotan cairan-cairan, maka itu ya lebih baik wudu lagi ya. Tapi apakah cacing keluar bersih? Nah, itu tanda tanya ya. Dia keluar pasti ada khilaf, Allah mengatakan lihat cacingnya. Kalau cacingnya keluar kering tidak membatalkan wudu. Kalau cacing keluar basah membatalkan wudu. Sebenarnya mengatakan meskipun basah itu bukan pembatal wudu, karena pembatal wudu jelas, yaitu kotoran atau kencing. Ini cacing tidak wajar, maka tidak membatalkan wudu. Intinya ada khilaf, tapi kalau cacing keluar dari Anda, mending Anda berwudu agar keluar dari khilaf. Yang sering terjadi kalau angin keluar dari farji wanita, kalau angin keluar dari zakar, saya rasa ini jarang ya. Saya rasa apa ada yang pernah mengalami keluar angin dari apa? Zakarnya. Kepun keluar dia tidak sadar ya. Tapi kalau angin keluar dari farji wanita, ini sering saya ditanyakan oleh para wanita. Bagaimana hukumnya? Apakah membatalkan wudu atau tidak? Dan ini khilaf di kalangan para ulama. Ya, jumhur ulama berpendapat membatalkan. Ya. Kenapa? Karena dia keluar, dia semacam dengan kentut yang keluar dari dubur. Tatkala dia keluar dari farji, maka itu juga sesuatu yang keluar dari sabilain, dari kubul maupun dubur. Dan kita sudah punya kaedah yang keluar dari depan maupun belakang membatalkan apa? Wudu. Namun saya lebih condong pada pendapat kalau perempuan kentut dari depan, keluar angin dari depan, maka itu bukan pembatal wudu. Kenapa? Karena perkataan semua yang keluar dari kubul maupun dubur membatalkan wudu itu bukan hadis Nabi SAW. Itu hanya kaedah yang disimpulkan oleh para ulama, kaedah aglabiyah, ya dominan. Karena kebanyakan yang membatalkan wudu keluar di depan dan dari belakang. Ya, ini seperti kita sebutkan, mani, kencing, madhi, kotoran, darah nifas, darah haid, buang angin dan yang lainnya, rata-rata keluar dari depan dan belakang. Sehingga mereka membuat kaedah aglabiyah, kaedah yang dominan secara umum. Namun kaedah tersebut ada pengecualian. Kecuali kalau Nabi yang bersabda semua yang keluar dari belakang dan depan batalkan wudu, maka kita mengatakan kentut wanita dari depan batalkan wudu. Namun tatkala itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini sesuatu yang tidak wajar ya. Dan Nabi tidak pernah menyebutkan dalam hadis-hadisnya
maka kita katakan bahwasanya kalau seorang wanita kentut dari depan, maka tidak membatalkan wudu. Ya. Dan kecuali kata para ulama, angin yang dia keluarkan tadi bau kotoran. Berarti itu hukumnya sama dengan apa? Kentut, ya. Tapi keluarnya dari depan. Ya, berarti dia bukan sisa-sisa dari kotoran. Adapun angin keluar dari belakang, jelas itu sisa-sisa dari kotoran sehingga keluar angin yang berhembus. Taib, saya lebih condong bahwasanya angin tersebut tidak membatalkan wudu. Ya. Adapun kalau yang keluar dari selain dua jalan, ya, seperti contohnya, ya, muntah, ya. Kemudian misalnya darah, ya, atau nanah, ya. Ini ada khilaf, ya. Ini ada khilaf. Membatalkan, tidak membatalkan. Saya lebih condong pada pendapat tidak membatalkan, karena tidak ada dalil yang menunjukkan kalau orang muntah berarti wudunya batal, ya. Wudunya batal, ya. Demikian juga tidak ada dalil bahwasanya darah kalau keluar membatalkan wudu. Bahkan tadi kita sebutkan banyak dalil yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Terutama tadi kisah tentang tentang sahabat yang salat kemudian darahnya keluar. Terjadi pada perang Zatul Riqa. Waktu itu Nabi SAW sedang berkemah atau nginap di salah satu syi'ab, yaitu jalan di antara dua gunung. Syi'ab itu namanya jalan di antara dua gunung. Nah, di mulut jalan tersebut, di awal jalan tersebut harus ada yang jaga. Waktu itu kebetulan dua orang saling sepakat untuk menjaga atau dapat tugas untuk menjaga malam, berjaga malam. Satunya muhajiri, satunya ansari. Yang muhajiri adalah Ammar bin Yasir, yang ansari namanya Abbad bin Bishr radhiyallahu anhuma. Waktu itu muhajiri, sang muhajirin, dia tidur. Sekarang bagian tugas kepada al-ansari Abbad bin Bishr. Maka waktu dia juga jaga malam, dia pun salat. Waktu dia salat, tiba-tiba musuh datang, ada seorang manah dia sehingga terkena tubuhnya sehingga mengalirlah darah. Dan dia cabut anak panah tersebut, kemudian tetap melanjutkan salatnya. Kemudian dia ruku dan dia sujud. Kemudian dipanah lagi kedua kali. Kemudian dia mencabut panah tersebut dan tetap melanjutkan salatnya. Sampai dipanah 3 kali, darah terus mengalir dan dia tetap salat. Setelah selesai, maka dia bangunkan temannya. Temannya mengatakan, "Kenapa kau tidak kabarkan kepadaku? Kenapa kau tidak kabarkan kepada?" Kata dia, "Saya tadi sedang salat." "Kenapa kau tidak putuskan salatmu?" "Saya tadi sedang baca satu surat. Saya tidak ingin memutuskan bacaan tersebut di tengah jalan." Surat tersebut adalah surat Al-Kahfi, ya. Kalau kita dipanah langsung qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tetapi sahabat ini Abbad bin Bishr tetap bertahan baca surat Al-Kahfi sampai selesai karena dia merasakan ibadah yang luar biasa meskipun harus terpanah tiga kali. Ya, ini menunjukkan darah keluar dan dia tetap aja salat. Kemudian juga dalam peperangan tadi Hasan al-Basri mengatakan kanu yusalluna wa ma zalal muslimuna yusalluna fi jarahatihim. Dan senantiasa kaum muslimin dari dulu sampai sekarang mereka salat dalam kondisi terluka-luka dalam peperangan dan tentunya darah mereka mengalir kemana-mana, ya. Bagi orang yang mengatakan darah membatalkan salat, kata mereka itu darurat. Darah membatalkan wudu bagi kata mereka darurat. Tapi Allah alam bisawab tidak, ya. Karena tidak ada dalil tegas bahwasanya kalau keluar darah membatalkan wudu. Kalau darah tersebut keluar dari kemaluan wanita, darah haid, darah nifas, maka itu membatalkan wudu. Tapi kalau ini darah selain daripada sabilain, mau alam bisawab tidak membatalkan wudu.
Ada saya satu lupa juga ya. Yang keluar ini ya, yang tidak wajar ya, angin keluar dari farji wanita. Para ulama juga khilaf tentang ifrazat. Kita bilang apa? Keputihan ya, bahasa keputihan. Ini penyakit ya, tidak wajar. Bagaimana wanita yang keluar keputihan? Apakah membatalkan wudunya atau tidak ya? Yang pertama, khilaf di kalangan para ulama tentang keputihan. Apakah keputihan itu najis atau bukan ya? Apakah dia disamakan dengan air kencing yang keluar dari farji wanita sehingga dikatakan najis? Wallahu a'lam bishawab, yang benar bahwasanya keputihan itu tidak najis ya. Tidak najis karena tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisannya. Yang kedua, para ulama khilaf juga. Setelah dia tidak najis, yang berpendapat tidak najis, apakah dia membatalkan wudu atau tidak? Maka ada khilaf ya. Ada yang mengatakan membatalkan wudu, dan ini pendapat Syekh Utsaimin. Ada yang mengatakan tidak membatalkan wudu. Ini jumhur ulama ya. Ini dipilih oleh muridnya Syekh Khalid Al-Muslih, bahkan mantunya mengatakan bahwasanya tidak membatalkan wudu. Ya. Karena yang mengatakan membatalkan wudu, mereka berdalil dengan keumuman yang keluar dari salah satu dari dua lubang depan atau belakang batalkan wudu. Namun kita katakan itu bukan hadis. Yang kedua, tentu di zaman Nabi SAW juga para sahabiat mengalami ini ya. Sebagaimana dialami oleh wanita sekarang, wanita dahulu juga mengalami hal ini ya. Namun, dan ini banyak menimpa wanita, namun tidak pernah Nabi menjelaskan bahwasanya keputihan itu membatalkan wudu. Seandainya itu membatalkan wudu, tentunya akan ada yang bercerita, akan ada yang menyampaikan, dan Nabi akan berfatwa. Namun karena tidak ada yang menunjukkan akan hal ini, maka yang benar wallahu a'lam bishawab bahwasanya keputihan tidak najis dan tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Di antara sebab-sebab pembatal wudu yang lain ya, ada beberapa sebab-sebab ya. Yang pertama, hilangnya akal. Yang kedua, tertawa. Terbahak-bahak ya. Yang tiga, menyentuh wanita. Empat, memegang kemaluan. Lima, makan daging onta. Kemudian memandikan mayat. Murtad. Ini ada beberapa yang disebutkan oleh para fuqaha yang diantaranya mereka berselisih tentang hukum-hukum pembatal-pembatal wudu ini juga ya. Seperti hilangnya akal. Hilangnya akal itu diantaranya dengan tiga sebab ya. Antaranya karena tidur, pingsan, teler, mabok ya.
Mabuk atau mabok? Mabok ya. Tidur ya. Ini ada dalilnya membatalkan wudu seperti dalam hadis Safwan bin Usal atau Asal kata Nabi amara Nabi sallallahu alaihi wasallam alla nanza ya thalathata ayamin walayaliyahunna illa min janabatin. Sungguhnya Rasulullah SAW menyuruh kami untuk tidak melepas khuf kami tatkala kami bersafar. Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kunna safran alla nanzi' yani khifafana. Nabi menyuruh kami tatkala kami bersafar agar kami tidak melepas khuf-khuf kami tatkala batal wudu kecuali karena junub. Kalau junub tidak bisa mengusap khufain. Harus buka dan mandi junub. Tetapi illa min ghaitin au baulin au naumin. Tetapi kalau hanya sekedar karena buang air kecil atau buang air besar atau karena tidur, maka cukup untuk diusap kedua khuf. Artinya wudunya batal. Ini dalil bahwasanya tidur membatalkan wudu. Kemudian dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ain wika'u sih, faman nama falyatawadda. Sungguhnya mata itu adalah pengikat dubur. Artinya selama dia masih terjaga tidak tidur, maka dia bisa menjaga duburnya untuk dia tahan tidak kentut, tidak buang angin. Tapi barang siapa yang tertidur, matanya tidak bisa lagi jaga duburnya, sehingga kalau angin keluar berhembus tidak bisa dia tahan. Ini dalil bahwasanya tidur itu membatalkan wudu. Secara umum para ulama ijma bahwasanya tidur itu membatalkan wudu. Kenapa? Ilahnya apa tidur membatalkan wudu? Karena tadi tidur itu madhinnatu al-hadath, yaitu sangat mungkin terjadi apa? Sangat mungkin orang buang angin tanpa sadar. Ya. Ini ijma ulama, hanya saja khilaf ulama. Tidur seperti apakah yang membatalkan wudu? Kenapa? Datang dalam hadis sahabat menunggu salat Isya sampai mereka tertidur sampai terdengar suara ngorok mereka. Kemudian uqimatis salat fayusalluna wala yatawaddaun. Kemudian tatkala tiba waktu salat mereka langsung salat tanpa berwudu. Dalilnya bahwasanya mereka tidur tapi mereka tidak batal wudunya. Kalau begitu wudu seperti apakah yang batalkan? Tidur seperti apakah yang batalkan wudu? Karena datang dalam hadis para sahabat tidur sampai keluar ngorok mereka, kepala mereka bergoyang-goyang, namun mereka begitu qomat mereka salat tanpa wudu. Dari sini timbul khilaf, tidur seperti apakah yang batalkan wudu? Khilaf. Ya. Tidur seperti apakah yang membatalkan wudu? Secara umum ada khilaf panjang di kalangan para ulama, namun secara umum mereka melihat dari dua tinjauan. Ditinjau dari cara tidurnya, yang kedua ditinjau dari pulas tidaknya. Kalau tidak salah ini Malikiyah ya. Yang mengatakan ditinjau dari tidurnya, mereka khilaf juga. Ada yang mengatakan kalau tidurnya duduk, ya, atau ruku, atau sujud, atau jalan, maka tidak membatalkan wudu. Jadi kalau tidur sambil berjalan, tidak membatalkan apa? Wudu. Jadi atau tidur sambil sujud tidak membatalkan wudu. Ini terjadi ya. Orang tidur sambil duduk terjadi lagi tasyahud. Orang sudah assalamualaikum dia masih tasyahud. Berarti dia tidur. Tidur dalam kondisi sujud juga terjadi. Saya juga dengar orang tidur samping saya. Waktu sholat tahajud jam 1 mungkin jam 2 udah ngantuk banget bulan Ramadan. Terdengar suara ngorok orang di sampingnya. Berarti dia apa? Tidur. Ya. Yang jadi masalah tidur berjalan. Apakah terjadi? Terjadi. Ya. Kemarin saya ketemu dengan seorang kawan ya, tentara ya, angkatan darat. Dia bilang kami pernah dikasih tugas berjalan 800 kilo.
800 km. Sambil bawa rangsel diisi pasir kali ya. Jadi tugas mereka berat ya. Mereka berjalan sampai ada di antara mereka yang tidur, benar-benar tidur. Jadi kata dia, saya ngangkat senjata taruh di pipi saya sambil jalan antara tidur dan tidur. Pokoknya mimpi, punya jalan ya. Tahu-tahu depan kami ada yang jatuh, nah, itu berarti tidur itu. Dia sempat berjalan beberapa langkah, kemudian akhirnya jatuh, tumbang. Ya. Dia bangun lagi ya. Tapi maksudnya sempat orang tidur sambil dalam kondisi berjalan. Itu mungkin terjadi. Ya. Ini ditinjau dari sini kata mereka, selama tidurnya dalam kondisi demikian, ruku, sujud. Ya. Kalau tidur ruku saya belum pernah lihat. Ruku, sujud, duduk, apalagi berdiri, maka tidak membatalkan wudu. Adapun tidurnya kalau berbaring, maka itu membatalkan wudu. Kenapa ditinjau dilihat dari sisi cara tidurnya? Karena kalau orang berbaring sangat mudah keluar angin. Nah, tapi kalau dia berdiri, dia duduk, itu kemungkinan kalau dia buang angin dia akan rasa ya. Tetapi kalau dia berbaring, angin keluar, dia tidak sadar. Pendapat yang kedua ditinjau dari pulas atau tidaknya. Saya lebih condong pada pendapat yang kedua. Bahwasanya ditinjau dari pulasnya. Kalau pulas, meskipun duduk, maka membatalkan apa? Wudu. Yang penting dia pulas. Di antara pulas itu, dia sudah mimpi kemana-mana. Ya. Seandainya kalau dia pegang buku-bukunya jatuh, dia tidak sadar. Kalau orang bangunkan tidak bisa begini. Bangun. Itu berarti dia sudah pulas. Berarti batal wudunya. Kenapa? Dia digoyang-goyang saja tidak langsung bangun, menunjukkan kalau angin keluar dia tidak sadar. Karena semua ini pembicaraan tentang apakah dia rasa waktu angin keluar atau tidak. Karena tidur ini bukan pembatal wudu, tapi dia adalah madhinnah, hal yang sangat mungkin menyebabkan keluar angin tanpa dia sadari. Di antaranya bisa ditinjau dari cara tidurnya atau pulas atau tidaknya. Nah, kalau seorang tidurnya sangat pulas meskipun duduk, maka bisa membatalkan wudu. Oleh karena Syekh Albani rahimahullah, kalau saya tidak salah ingat, saya sudah baca kisah ini di Tamamul Minnah, sudah lama sekali, lebih dari belasan tahun. Mudah-mudahan saya tidak salah ingat. Beliau bercerita tentang seorang ulama yang berpendapat bahwasanya jika orang tidurnya sambil duduk tidak membatalkan wudu. Satu hari dia pergi Jumatan, ada orang duduk di sampingnya. Orang yang tidur sambil duduk tersebut tahu-tahu buang angin. Sambil kondisi apa? Duduk. Akhirnya ulama ini bangunkan dia. Ya akhi, ente wudu lagi, tadi ente buang angin. Hah? Ente yang buang angin bukan saya. Akhirnya dia berubah pendapat. Akhirnya berpendapat bahwasanya masalah batal tidaknya bukan pada hay'ah atau kaifiyah cara tidurnya, tapi pulas atau tidaknya. Pulas atau tidaknya ya. Ngorok, apakah itu berarti pulas? Belum tentu pulas. Ini saya sering sampaikan, saya pernah naik mobil bersama kawan saya ya. Kemudian dia supir saya, tahu-tahu dia nyetirin saya, bukan supir saya, dia nyetirin saya. Di tengah perjalanan saya dengar suara ngorok. Saya cek, ternyata dia yang ngorok sambil nyetir. Masya Allah. Jangan-jangan wali ini. Bayangkan kita naik gunung, turun gunung, dia ngorok di situ gimana? Ini kenyataan, saya pernah mengalami. Enggak, saya enggak tidur Ustaz. Tapi tadi ngorok siapa yang ngorok? Jadi tidak semua orang ngorok itu langsung berarti dia pulas. Karena ngorok sebenarnya disentuh sedikit dia langsung apa? Bangun. Ya intinya kalau antum tidur, antum merasa sudah berjalan kemana-mana, ya sudah ketemu perjalanan, sudah ternyata itu berarti antum sudah pulas. Nah kalau tidur yang pulas membatalkan wudu, apalagi pingsan. Pingsan ini benar-benar enggak ingat. Seandainya seorang pingsan buang angin, dia sangat tidak sadar. Demikian juga orang mabuk ya sudah dia enggak ingat mau kentut, mau beol, mau pipis ya. Dia tidak peduli. Sampai disebutkan dalam sebagian buku tafsir, ada seorang dia kencing, waktu dia kencing kemudian dia kumpulkan kencingnya di satu tempat. Kemudian dia berwudu dengan kencingnya sendiri. Kemudian dia berdoa, Alhamdulilladzi adzhaba anil adza. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dariku, sambil dia mengusap kencing kepada wajahnya, tidak sadar. Kemudian tertawa. Apakah tertawa membatalkan wudu? Ada dalam satu hadis, namun hadisnya dhaif. Waktu itu ada seorang sahabat yang matanya agak terganggu. Para sahabat sedang sholat, tiba-tiba dia datang masuk di shaf, dia jatuh ke sebuah lubang. Para sahabat yang sedang sholat ini tertawa. Nabi menyuruh para sahabat yang tertawa tersebut untuk mengulangi wudu dan untuk mengulangi sholat. Tetapi hadis tersebut hadis yang dhaif. Pun mereka khilaf, bukan semua tertawa, tetapi yang mereka khilafkan yang al-qahqahah.
Al-qahqahah itu terbahak-bahak, terbahak-bahak. Ada namanya tabassum. Tabassum itu senyum. Senyum itu seorang menunjukkan riang gembira sambil kelihatan sedikit giginya. Itu namanya apa? Senyum. Di atas senyum namanya dhahik. Dhahik artinya tertawa, keluar suara tapi yang dengar dia sendiri. Itu. Nah. Tapi kalau qahqahah itu dia tertawa 2 meter dengar dia tertawa. Itu berarti itulah yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah membatalkan wudu atau membatalkan salat? Namun bagaimanapun hadisnya apa? Dhaif. Ya. Mereka mengatakan sebagian ulama berpendapat kalau seorang tertawa dalam salatnya batal, wudunya tidak. Ya. Namun wallahu a'lam bishawab ya. Yang benar ini tidak membatalkan wudu. Ada yang mengatakan wudu ketawa membatalkan wudu. Salatnya batal, wudunya batal, tapi itu hadisnya dhaif ya. Yang jelas tertawa tidak membatalkan wudu. Kalau tertawa membatalkan wudu, kita sering batal wudu kita ya. Kemudian di antaranya menyentuh wanita. Menyentuh wanita juga ini khilaf yang kuat ya. Sebagian ulama membawakan kenapa menyentuh wanita membatalkan wudu, karena dia madhinnah. Sangat mungkin seorang menyentuh wanita akhirnya keluar madhi. Dan keluar madhi membatalkan wudu dengan ijma ulama. Nah, seorang menyentuh wanita dengan syahwat itu bisa membatalkan wudu. Yang jadi masalah orang menyentuh wanita, apakah hanya sekedar menyentuh wanita wudunya langsung batal? Maka ini khilaf. Ya, ada yang mengatakan kalau menyentuh dengan syahwat karena bisa mengeluarkan madhi, ini mengantarkan kepada hal tersebut. Ada yang mengatakan sekedar menyentuh saja membatalkan wudu. Khilaf yang kuat. Namun pendapat yang saya pilih wallahu a'lam bishawab, bahwasanya yang disebut dengan menyentuh wanita artinya berjima ya. Allah mengatakan aula mastumun nisa au la mastumun nisa, yang artinya atau kalian menyentuh wanita. Itu membatalkan wudu. Tetapi kata menyentuh di sini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, dan dia adalah ahli tafsirnya para sahabat, maksudnya adalah jima. Dan sering dalam Al-Quran Allah menggunakan bahasa kiasan, menyentuh maksudnya apa? Jima. Seperti min qabli an tamassuhunna, kalau kalian menceraikan istri kalian sebelum kalian sentuh, artinya sebelum kalian jimai ya. Jadi kalimat al-mas atau lams maksudnya adalah jima. Ini kata kiasan dari Allah, kata yang halus maksudnya adalah jima. Jadi yang benar kalau sekadar menyentuh tidak membatalkan wudu. Dalilnya apa? Dalilnya Aisyah radhiyallahu anha salat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena rumah sangat sempit, maka Nabi kalau mau sujud, Nabi sentuh kaki Aisyah karena Aisyah menjulurkan kedua kakinya. Kalau Nabi sujud, Nabi akan sujud di atas kedua kaki Aisyah. Maka Nabi sentuh kedua kaki Aisyah supaya dilipat sehingga Nabi punya space untuk sujud. Nabi sentuh. Bagi ulama seperti ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya menyentuh wanita, menyentuh istri membatalkan wudu, kata mereka Nabi menyentuh dengan pakai kain. Tapi ini keluar dari zahir hadis. Zahir hadis tidak disebutkan Nabi sentuh pakai kain atau tidak. Zahirnya langsung namanya menyentuh. Ya, namanya menyentuh ya. Jadi Nabi menyentuh Aisyah, baru Aisyah melipat kedua kakinya, baru Nabi kemudian sujud. Kalau Nabi sudah berdiri lagi, Aisyah menjulurkan lagi kedua kakinya. Ustaz, kenapa Aisyah tidak lipat terus kakinya? Karena Nabi kalau sudah berdiri bacanya panjang. Yang ngapain dilipat kaki? Mending dijulur aja. Nabi satu rakaat bisa baca surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa ya. Mending dijulurkan. Nanti kalau Nabi mau sujud baru Nabi sentuh kedua kakinya. Nabi menyentuh kakinya Aisyah dan Nabi melanjutkan salatnya. Ini hadis yang sangat kuat bahwasanya menyentuh istri tidak membatalkan wudu. Yang kedua, hadis dalam Sahih Muslim, Aisyah radhiyallahu anha terjaga di malam hari, tiba-tiba terjaga. Gelap. Kemudian Aisyah terbangun, dia mencari suaminya. Nabi SAW ternyata Nabi sedang sujud. Fil masjid Nabi sedang sujud, yaitu Nabi sedang sujud. Maka dia pun mencari-cari, kemudian dia pegang kedua kaki Nabi sedang tegak. Kira-kira Aisyah cari kain dulu untuk pegang kaki Nabi atau langsung cari kaki Nabi? Ya, namanya cari, enggak boleh ngapain cari kain baru cari-cari. Ya langsung bangun, zahirnya bangun langsung nyari. Jadi nyari pegang kedua kaki Nabi, berarti dia pegang langsung
dan zahirnya kaki Nabi juga tidak tertutup dengan apa? Kain ya. Oleh karenanya pendapat yang benar bahwasanya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Bahkan dalam Sunan Abi Dawud, dan ini hadisnya diperselisihkan oleh para ulama sahih atau tidak, Nabi SAW tatkala hendak salat dia mencium istrinya, mencium Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini bukan sekedar sentuh lagi, bahkan apa? Mencium, dan tidak membatalkan wudu. Nabi langsung salat. Wallahu a'lam bishawab. Yang dimaksud dengan menyentuh wanita sini, pendapat yang benar adalah berjima dengan wanita itu baru membatalkan wudu, bahkan membuat junub. Memegang kemaluan ini juga ada khilaf, ya. Ada beberapa pendapat. Secara umum ada 3 pendapat, dan itu ada perincian lagi. Batal, membatalkan. Yang kedua, tidak batal. Yang ketiga, batal kalau pegangnya dengan syahwat. Pegangnya dengan syahwat. Syahwat ini mereka jadikan perhatian. Kenapa? Karena menyebabkan timbulnya madhi, ya. Oleh karenanya memutus jalan tersebut. Sebagian ulama berpendapat memegangnya batal kalau ada syahwatnya. Adapun yang mengatakan batal karena ada hadis bahwasanya barang siapa memegang kemaluannya maka batal wudunya. Yang mengatakan tidak batal, dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama huwa bat'atun minka." Sungguhnya kemaluanmu itu adalah bagian darimu. Sebagaimana kau menyentuh kemaluanmu, sama saja kau pegang kepalamu, sama saja kau pegang tanganmu, tidak membatalkan wudu. Sebagaimana kau pegang tanganmu tidak membatalkan wudu, kau pegang kemaluanmu juga tidak membatalkan wudu. Bagaimana mengkompromi 2 hadis ini? Maka muncullah pendapat ketiga, dan itu pendapat dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, membatalkan kalau kita menyentuh kemaluan dengan syahwat, agar mengkompromikan 2 hadis tersebut. Kemudian makan daging onta, membatalkan wudu atau tidak, juga khilaf, ya. Jumhur ulama tidak membatalkan. Adapun Hambali batal. Berdasarkan kepada suatu hadis, ya. Nabi pernah ditanya, ya, atawadda, apakah saya berwudu, ya, atau Nabi mengatakan tawaddu min luhumil ibil. Ya, wudulah kalian karena makan daging apa? Onta. Adapun daging kambing tidak. Kalau wudu silakan, kalau enggak. Sehingga sebagian ulama seperti mazhab Hambali berpendapat bahwasanya kalau makan daging onta membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Ustaz, kalau minum susu onta tidak. Yang disebutkan adalah lahmul ibil, daging onta. Kalau makan daging onta baru apa? Baru batal wudu. Kalau minum susu onta tidak batal wudu. Kalau minum kencing onta juga tidak batal wudu. Saya kemarin sempat beli kencing onta, ya, di Madinah, ya. Di Mekah, saya beli di Mekah. Harganya 30 real, kecil segini, mungkin 100 mili, ya. Sementara susu banyak cuma 5 real. Saya protes sama penjualnya, orang Sudan. Ya akhi, kenapa ini mahal? Ini kencing begini sedikit 30 real. Minum banyak cuma 5 real. Kata dia, akhi, ini onta susah kencingnya. Dia kencingnya jam 1 malam, saya susah nunggunya. Oh begitu. Terus saya bilang kortingnya 20 real. Ya sudah 20 real kasihnya. Setengah mati dia malam-malam nunggu kencing onta. Jadi kita nunggu dia kapan kencing, jam 1 malam katanya. Ya udah, saya beli 2, saya dibelikan kawan, saya 1 dia 1. Pulanglah kita ke hotel, saya taruh di kulkas, kawan saya juga bawa. Kemudian besoknya saya ketemu sama kawan saya pas kita pulang sama-sama di bandara. Ustaz sudah minum enggak? Belum. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah minum. Tadi pagi saya minum, sampai sekarang belum hilang baunya. Udahlah. Saya itu hadis Nabi tapi saya belum bisa apa? Terapkan. Ya. Ada orang datang lagi, Ustaz, saya minum kencing onta Ustaz. Kecutnya luar biasa Ustaz. Saya jadi ragu itu kencing onta atau kencing penggembalanya. Jadi yang khilaf adalah daging ontanya. Adapun kalau antum minum kencing onta enggak ada masalah, tidak batal. Antum minum susu onta tidak batal. Lebih hati-hati kalau antum makan daging onta batal wudu berdasarkan hadis yang sahih mendapat mazhab Hambali. Memandikan mayat juga khilaf, apakah batal wudu atau tidak. Jumhur ulama berpendapat tidak membatalkan wudu, sebagian ulama berpendapat batalkan wudu karena ada datang riwayat dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar menyuruh orang memandikan mayat untuk berwudu. Ya, lebih hati-hati seorang berwudu, namun tidak ada dalil yang tegas. Ya, demikian orang murtad kalau masuk Islam kembali maka dia berwudu. Inilah kira-kira batal wudu secara global.
baik yang disepakati maupun yang dikhilafkan oleh para ulama, ya. Baik. Ada khilaf lagi tentang tadi yang disebutkan. Bagaimana kalau orang memakai khuf, kemudian dia batal, kemudian dia berwudu, dia mengusap khuf. Nah, kalau khufnya dia lepas, apakah wudunya batal atau tidak? Ya, ini ada khilaf dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Antum baca aja sendiri ya. Tapi intinya di antara sebab khilaf tersebut kembali kepada apakah disyaratkan wudu muwalat atau tidak. Muwalat artinya berkesinambungan. Ya, tidak boleh mengusap salah satu anggota tubuh bagian yang untuk diusap tatkala wudu, tidak boleh kalau sebelumnya sudah kering. Contohnya begini, seorang berwudu namanya muwalat ya, ini khilaf ya. Seorang berwudu dia cuci wajahnya. Setelah wajah kemudian cuci apa? Tangan kan? Setelah wajah kemudian tangan. Waktu dia mau cuci tangan tiba-tiba ada telepon. Kemudian dia angkat telepon. Dia angkat telepon 3 menit. Setelah selesai telepon dia lanjutkan cuci tangan. Boleh atau tidak? Bagi yang berpendapat bahwasanya muwalat berkesinambungan itu hukumnya wajib, maka mereka mengatakan dilihat. Kalau air di wajahnya masih basah, maka dia boleh lanjut. Tapi kalau air di wajahnya sudah kering, maka dia harus ulang dari awal. Ya. Karena wudu disyaratkan harus tertib dan berkesinambungan. Nah, bagi mereka yang berpendapat bahwasanya wudu syaratnya harus tertib, jika seorang sudah pakai khuf, kemudian dia batal, kemudian dia berwudu dengan mengusap khuf tersebut, begitu dia buka khuf, bagi yang persyaratkan muwalat, maka dilihat, kalau sudah lama antara dia buka khuf dengan wudunya itu baru 1 menit, maka gampang dia tinggal buka khuf, dia cuci kedua kakinya. Karena masih berkesinambungan. Tapi kalau dia buka khufnya 1 jam setelah dia berwudu, maka batal. Maka batal. Karena jelas bagian tubuh yang lain sudah kering. Bagi yang berpendapat tidak muwalat, kata mereka, tidak apa-apa meskipun sudah dilepas 1 jam berikutnya, tinggal cuci kedua kaki. Karena tidak dipersyaratkan harus berkesinambungan. Seakan-akan khufnya batal, kita ganti langsung dengan cuci kaki. Antum setengah paham ya. Ya sudahlah, mau diapain ya. Thayyib, kita sholat dulu, nanti baru kita lihat tanya jawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jika kita sudah berwudu lalu di jalan terkena banjir atau becekan jalan, apakah wudu kita batal? Jawabannya tidak. Karena becekan itu bukan najis. Kalaupun najis tidak membatalkan wudu. Cukup disuci saja baru kita sholat. Jadi menyentuh najis tidak membatalkan apa? Wudu. Coba tadi apakah ada pembatal wudu menyentuh najis? Jawabannya tidak. Ya, jadi misalnya ada seorang dia gendong ibu-ibu terutama, dia sudah berwudu atau anaknya kencing mengencingi badannya, wudunya tidak batal. Tinggal dia bersihkan badannya dari kencing tersebut, ya. Ustaz, bolehkah kita berwudu sekali-sekali atau 2 kali? 2 kali usapan boleh, sekali-sekali boleh, 2 kali boleh, yang paling afdal 3 kali, 3 kali. Apabila seorang Nasrani memiliki akad sewa menyewa rumah dengan anak dan di tengah perjalanan ya masa sewa tersebut ternyata rumah diselenggarakan acara kebaktian. Bagaimana hukum akad tersebut? Tidak ada masalah ya. Akadnya sah. Ya, karena akadnya bukan buat untuk acara kebaktian tapi tempat tinggal. Dia tinggal di rumah tersebut, dia beribadah kepada Tuhannya, yang penting bukan khusus untuk acara apa? Kebaktian ya.
Ini tadi sebab-sebab membatal wudu salah satunya adalah tidur. Bagaimana kalau Jumatan pada saat khatib ceramah kita tertidur? Emang ceramah khatib bukan tidur ya? Apakah harus wudu lagi? Tadi dilihat tidurnya seperti apa. Kalau tidurnya benar-benar pulas, kita benar-benar bermimpi, ya. Ya. Tahu-tahu qomat kita masih tidur, ya ini berarti kita wudu, ya. Kita wudu karena kita benar-benar pulas. Ustaz, mohon jelaskan mengenai takdir yang bisa diubah dan tidak bisa dirubah dalam bentuk bagan karena saya masih kurang jelas. Wah, ini pengajian akidah. Nah, mintanya dalam bentuk bagan, ya. Enggak apa-apa lah ya. Ini pertanyaan terakhir ya, karena minta bagan panjang, tolong dihapus. Jadi takdir, ya. Beriman kepada takdir. Takdir memiliki 4 tingkatan, ya. Memiliki 4 tingkatan yang disebut dengan maratibul qadar. Yang pertama namanya ilmu Allah sabiq, yaitu ilmu Allah. Ilmu Allah yang azali, yang mengetahui segala sesuatu. Kemudian namanya al-kitabah. Yang kedua al-kitabah atau catatan. Yang ketiga namanya al-masyiah, namanya kehendak. Namanya yang terakhir al-khalq. Al-khalq itu apa? Penciptaan. Jadi saya kasih logika sederhana. Takdir kata sebagian sahabat, al-qadaru qudratullah. Takdir itu adalah kekuasaan Allah. Maksudnya apa? Saya kasih logika sederhana. Seorang muhandis, arsitek atau yang ingin bikin bangunan lah. Dia punya perencanaan, dia ingin bikin rumah, ingin bikin bangunan, maka ilmu dia tentang bangunan tersebut dia sudah pikirkan. Saya akan bikin begini. Setelah itu dia konsepkan, dia tulis rencana tersebut, paham? Dia tuliskan, kemudian ada saatnya tatkala dia ingin melaksanakan, dia berkehendak, maka dia bikin secara tahapan. Saya ciptakan ini dulu, saya bangun ini dulu, akhir sampai jadi apa? Rumah. Itu berarti insinyur yang hebat. Dia kerjakan sesuai dengan perencanaan. Nah, Allah Subhanahu wa taala tatkala menjalankan semua yang di alam semesta ini sesuai dengan perencanaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada yang meleset dan Allah sudah tahu apa yang dia kerjakan dan apa yang akan terjadi. Semua ilmu itu tersebut dalam ilmu Allah. Jadi ilmu Allah maha luas. Di antara ilmu Allah yang luas tersebut adalah ilmu tentang apa yang terjadi di alam semesta sampai hari kiamat, ya. Allah tahu tentang apa yang terjadi, seluruhnya apa yang terjadi, seandainya yang tidak terjadi, apa yang terjadi, yang tidak terjadi, seandainya terjadi, bagaimana terjadinya, ya. Allah tahu semuanya. Nah, setelah itu Allah catat di suatu namanya Al-Kitabah. Kata Nabi SAW, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama Allah ciptakan pena. Kata Allah, uktub, tulislah. Kata pena, wa madza aktub? Apa yang harus aku tulis? Uktub maqadir kulli syai'. Kata Allah, tulislah takdir segala sesuatu, ya, sampai hari kiamat. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanah." Allah mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Nah, ilmu tentang sebagian ilmu Allah, bukan seluruhnya. Sebagian ilmu Allah tentang apa yang akan dilakukan oleh manusia, makhluk sampai hari kiamat, Allah tuh catat di namanya Al-Lauhil Mahfuz. Setelah itu, setelah Allah catat,
Allah terapkan itu apa yang Allah kehendaki, yang Allah telah catat, yang disebut dengan kehendak dan penciptaan. Sehingga seluruh yang terjadi dalam semesta ini pasti di bawah kehendak apa? Allah. Kalau ternyata ada yang di luar kehendak Allah, berarti Allah bukan perencana yang baik. Ada yang ragu tentang takdir, berarti dia ragu tentang kudratullah. Makanya takdir itu kudratullah. Kita harus yakin Allah mampu dan Allah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang terjadi setelah Allah berkehendak, Allah ciptakan, kejadilah ini dan terjadilah, lahirlah antumlah. Semuanya itu sesuai dengan kehendak Allah dan yang diciptakan oleh siapa? Allah. Antum sudah paham logikanya tadi? Logika seperti seorang insinyur, dia punya ide, kemudian dia tulis idenya, kemudian dia bangun dan semua berjalan sesuai dengan rencana dia. Berarti dia insinyur yang hebat. Apalagi Allah, walillahil matsalul a'la. Nah, Allah catat seluruhnya dalam Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz ini yang tahu hanya Allah. Malaikat dan nabi tidak tahu. Taib. Yang nulis apa? Pena. Pena sebagai apa? Penulis. Pena yang Allah ciptakan. Namanya Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz ini tercatat semuanya. Istilah kita database-nya ya. Setelah Lauhil Mahfuz ada namanya takdir-takdir yang lain. Ini ada cabang-cabangnya di bawahnya ya. Ya, ada namanya takdir al-umri, ada namanya takdir al-hauli, ada namanya at-takdir al-yaumi. Takdir al-umri maksudnya takdir berkaitan dengan manusia. Di antaranya dalam hadis, dalam Arba'in Nawawi hadis keempat, hadis Shadiqul Masduq, hadis Ibnu Mas'ud, kata Nabi SAW, ya, seorang tatkala bayi sudah mencapai dikirimkan ruh, mencapai umur tertentu, kata Nabi, fayursalu ilaihi malak, fayanfakhu fihi ruh. Allah kirimkan malaikat, lalu malaikat tiupkan apa? Ruh ke dalam janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian malaikat tersebut diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Bikatbi rizkihi, suruh catat rizkinya. Wa ajalihi, ajalnya, ya. Wa amalihi, amalnya. Syakin am sa'id, neraka atau surga, dicatat oleh apa? Malaikat. Ini namanya takdir umri, berkaitan dengan janin. Saya tanya sama antum, yang tahu siapa? Allah dan malaikat. Malaikat pencatat. Yang nyatat siapa? Malaikat. Paham? Ada takdir hauli. Takdir hauli takdir tahunan. Yang ini sebenarnya diambil dari database Lauhil Mahfuz. Paham? Lauhil Mahfuz itu segalanya, bukan cuma berkaitan dengan satu janin ini. Berkaitan dengan hewan, semuanya tercatat di Lauhil Mahfuz. Salah satu datanya diambil, ditulis namanya takdir umuri. Takdir berkaitan dengan kehidupan umur sang janin tersebut. Seumur hidup dia bagaimana. Ada namanya takdir hauli, takdir tahunan. Takdir tahunan. Itu setiap Lailatul Qadar, setiap malam Lailatul Qadar. Makanya disebut dengan Lailatul Qadar karena ada takdir. Kata Allah, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kami turunkan Al-Qur'an di malam yang penuh barakah, Lailatul Qadar. Pada malam tersebut diputuskan perkara yang bijak. Nah, di malam tersebut namanya takdir tahunan. Allah kabarkan kepada malaikat akan menjadi demikian, namanya takdir apa? Tahunan. Dan namanya takdir al-yaumi, takdir harian. Yang Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah dalam kesibukan, Allah memutuskan, Allah menentukan. Itu setiap hari Allah sebutkan apa yang terjadi hari ini, itu tiap hari juga ada. Yang ini semua kembali kepada Lauhil apa? Mahfuz. Paham? Ini istilahnya database utama ya. Taib. Yang dirubah inilah takdir yang ditulis oleh malaikat. Kata Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab.
Sungguhnya Allah menghapus yang Allah kehendaki dan Allah mencatat apa yang Allah kehendaki, dan di sisi Allah ada Lauhul Mahfuz, umul kitab yang tidak mungkin berubah. Nah, malaikat misalnya nyatat ya, si Joni misalnya ya, umurnya meninggal umur 65, rezekinya 3 miliar ya. Tapi karena Joni ini dia beramal soleh, kemudian dia melakukan silaturahmi dan yang lainnya, Allah bilang malaikat rubah itu, 65 jadikan 95. 3 miliar jadikan 30 miliar. Akhirnya malaikat hapus, malaikat catat yang baru. Nah, ini terjadi perubahan. Nah, perubahan ini dari 30 miliar, 3 miliar ya 30 miliar, 65 tahun jadi 95 tahun, semuanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Proses perubahan itu semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Yang di Lauhil Mahfuz tidak mungkin berubah. Paham? Itulah maksudnya, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah mencatat, Allah menghapus apa yang Allah kehendaki, dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki, dan di sisi Allah ada Lauhul Mahfuz yang tidak akan berubah. Dan kita tidak terlalu penting bahas ini karena kita tidak tahu takdir kita. Sebenarnya orang bertanya, "Ustaz, saya ingin rubah takdir saya." Ente tahu takdir ente apa? Kalau ente tahu silakan. Ente enggak tahu takdir ente jadi apa, masuk surga atau masuk neraka, orang kaya atau orang miskin. Ente kan enggak tahu. Yang jelas Anda berusaha berdoa kepada Allah. Doa bisa merubah takdir, catatan malaikat. Silaturahmi bisa merubah. Mungkin malaikat catat ente miskin, ente bisa berubah jadi kaya. Lakukan sebab-sebab yang bisa memperbaiki kehidupan antum ya. Tapi antum yakin semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.